Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan riset pengaruh penggunaan media sosial terhadap tumbuh kembang psikologis remaja. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri adalah Ahmad Nasrullah dengan NIM 2170231034. Ada Ali Rosi dengan NIM 2170231033. Ada Ramadan Putra Nugroho dengan NIM 2170231043. Ada Jahran Rafif Juhair dengan NIM 2170231071. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif yang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Lalu mengapa kita mengambil metode teorema Bayes? Yang pertama adalah penanganan kuantitatif dan data diskrit. Yang kedua adalah hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasikan parameter rata-rata dan variasi dari variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Yang ketiga adalah menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang. Yang keempat adalah cepat dan efisien ruang. Yang kelima adalah kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahran Rafif Juhair. Oke, nama saya Zahran Rafif Zuhair dari NIM 21700231071. Kali ini saya akan menjelaskan dataset yang kami miliki. Di sini, datasetnya terdiri dari jenis kelamin, pekerjaan, media sosial yang dipakai, waktu pemakaian media sosial, tujuan dari menggunakan media sosial tersebut, dan kondisi psikolog. Untuk pengaplikasian data, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ramadan Putra. Saya Ramadan Putra Nugraha dengan NIM 270231043 dan di sini saya akan menjelaskan di dalam aplikasinya yang dimana kita menggunakan aplikasi Orange dan untuk teorema yang kita pakai adalah teorema naive Bayes. Oke, di sini ini adalah file yang kita input yang kita miliki, kita upload dari sini dan lalu kita bisa ke data tabel terlebih dahulu. Nah, data tabel ini kita bisa ngelihat isi datanya itu ada apa aja sih. Ya, di sini ada jenis kelaminnya, pekerjaan, media sosial yang digunakan, waktu sekali pakainya berapa menit atau berapa jam gitu ya, waktu hariannya itu berapa, tujuan penggunanya itu untuk apa, dan masalah si psikologisnya itu normal atau terganggu gitu. Nah, sini kita memiliki jumlah data sekitar 134. Dan selanjutnya ada select columns. Nah, select columns ini ada feature dan ada target. Di sini target kita psikologis karena memang kita mencari psikologisnya itu tuh terganggu atau enggak sih gitu ya dari menggunakan naive Bayes itu gitu. Dan di sini ada test dan score. Kita bisa buka di sini yang dimana di sini ada AUC. Nah, AUC ini adalah akurasi dalam bentuk persentase. Nah, jadi ini sekitar 75% untuk tingkat akurasinya. Seperti itu. Dan di sini juga ada confusion matrix. Nah, di confusion matrix ini kita bisa ngelihat untuk jumlahnya yang normal berapa, yang terganggunya berapa. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa yang salah. Salah satunya adalah terganggunya ini ada salah 13 dan yang normalnya ada salah di 15. Gitu. Nah, untuk mengetahui yang mana aja yang salah gitu ya sama yang benar menurut dari aktualnya dan perbandingan dari naive Bayesnya, kita bisa nambahin tabelnya nih. Nah, di sini sebagai contoh di nomor 114 yang dimana aktualnya itu tuh terganggu, tapi menurut naive Bayes prediksinya itu adalah normal. Dan di sini untuk tingkat prediksinya itu sekitar 0,89 gitu. Itu untuk yang normalnya dan untuk yang terganggunya sekitar 0,10. Dan ini ada fault. Nah, fault itu apa sih? Fault itu adalah berapa kali validasi yang dilakukan. Nah, ini validasinya itu dilakukan itu 5 kali. Seperti itu. Oke. Jadi kita langsung aja untuk pembuatan ulang dari struktur ini. Oke, pertama kita pastinya new dulu. Kita bisa langsung Ctrl N. Dan kita klik kanan. Kita
klik file, kita double klik, dan di sini kita cari filenya, dataset statistik kedua. Dan di sini kita bisa lihat untuk columns-nya. Lalu kita bisa, mungkin kita reload dulu biar ngecek ya. Lalu kita bisa tarik dengan menahan klik kiri. Lalu di sini kita pilih select column, dan juga kita langsung aja ke data tabelnya gitu loh, biar kita bisa ngelihat juga nih datanya udah benar apa belum. Nah, inilah data yang tadi ya, berarti udah benar file yang kita pilih. Nah, selanjutnya adalah select column. Di sini kita milih targetnya itu mau yang mana. Oke. Nah, maaf. Oke, di sini ada select columns, yang mana kita, karena target kita adalah masalah psikologis, artinya adalah kita klik yang psikologis, lalu kita klik yang ini. Nah, dia bakal masuk ke ignore, dan dari ignore ini kita bakal masukin ke target. Seperti itu. Nah, dari target ini, dari select columns ini, kita tarik lagi, lalu kita klik naive bias, dan dari naive bias ini kita langsung tarik ke test score. Nah, tapi test score ini juga harus sambungkan dengan select column-nya, seperti ini. Nah, oke. Nah, di test score ini kita bisa ngelihat bahwa AUSI-nya ini sama ya kayak tadi, atau tingkat akurasinya itu sama 0,75. Dan dari test score ini kita langsung bisa kasih untuk si confusion matrix-nya. Supaya kita bisa ngelihat predicted-nya. Seperti itu. Oke, dari sini kita langsung dari test score kita bisa ngelihat data tabelnya, supaya kita bisa tahu bagian mana aja sih yang salah gitu, tabel mana aja sih yang salah. Seperti itu, nomor berapa aja yang salah. Nih kayak gini ya, nomor 10 juga nih salah. Ini actualnya normal, tapi naive bias-nya itu terganggu. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan aplikasi Orange dengan Theorema bias, dengan data yang kita miliki, seperti itu untuk pengaplikasiannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian Theorema bias dengan menggunakan aplikasi Orange dengan data yang kita miliki. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ali Rossi. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan saya, Ali Rossi, dengan NIM 2170231033 untuk kesimpulan dari analisis terhadap pengaruh penggunaan media sosial terhadap tumbuh kembang psikologi remaja dengan metode Theorema bias. Oke, berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada tampilan aplikasi sistem pengaruh penggunaan media sosial terhadap tumbuh kembang psikologis remaja dengan metode Theorema bias sangat sederhana, sehingga penggunaan aplikasi dapat memahami dan penggunaan dengan mudah. Dan yang kedua, pembuatan aplikasi sistem pengaruh penggunaan media sosial terhadap tumbuh kembang psikologis remaja bergantung pada riset lapangan untuk pengambilan data-data dan atributnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, aplikasi sistem pengaruh penggunaan media sosial terhadap tumbuh kembang psikologis remaja dengan metode Theorema bias dapat menghasilkan informasi dengan tepat dan akurat. Oke, mungkin sekian dari analisis kami berempat dengan metode Theorema bias. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.